Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta nikmat yang tak terhingga untuk kita semua pada hari ini, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat bisa merasakan indahnya bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah limpah kepada para sahabat-sahabatnya, para keluarganya, dan kita semua selaku umatnya yang insya Allah tetap teguh menjalankan sunnah dan istiqamah dalam memperjuangkan syariatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, para jamaah rahimakumullah semua yang ada di rumah, pada hari ini Ustadz akan berkisah tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia. Kisah ini kisah sahabat Nabi yang jasadnya utuh karena ia rajin berpuasa. Siapa ia? Para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sangat mulia, menjadikan diri mereka sahabat-sahabat itu sebagai tuntunan kita sebagai umat Islam pada zaman sekarang, mengikuti contoh-contoh para sahabat. Begitu pula Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Karena sahabat Nabi SAW ini adalah hidup di zaman Nabi, maka kita juga memberikan contoh ya, memberikan contoh sebagaimana para sahabat-sahabat ini hidup. Mereka menjalani kehidupannya karena mereka mencontohkan Nabi. Dan sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang sangat mulia, yang harus kita contoh sifat-sifatnya dan juga perilakunya. Siapa ia? Ia adalah Abu Talha, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan bahwa jenazahnya itu utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam hidupnya. Semasa hidupnya ia rajin berpuasa dan ia juga selalu mengikuti jihad fisabilillah untuk bisa menolong agama Allah. Perjalanan hidup Abu Talha disebut dalam buku karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Al-Basyah yang berjudul Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi Muhammad SAW. Abu Talha ini, ia selalu berpuasa bahkan setiap hari, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi beliau selalu rajin berpuasa di hari-hari bukan Ramadan. Puasa sunnahnya ia laksanakan, kecuali hari-hari yang memang diharamkan untuk berpuasa. Karena memang ada hari-hari besar yang diharamkan untuk kita berpuasa, dan di situ kita tidak boleh berpuasa. Termasuk Abu Talha, ia tidak berpuasa ketika ia di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Tapi di luar itu Abu Talha selalu melaksanakan puasa sunnahnya. Bahkan apalagi di bulan Ramadan, ia tidak akan tertinggal sekalipun untuk melaksanakan puasa. Ia selalu melakukan puasa, saum Ramadan dan juga saum-saum sunnah lainnya. Dan juga Abu Talha ini selain dia suka berpuasa, ia juga merupakan sahabat yang setia kepada Nabi Muhammad SAW untuk berjihad fisabilillah bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi kecintaan Abu Talha ini selain berpuasa adalah berjihad di jalan Allah, menegakkan agama Allah untuk bisa menjaga agama ini dari orang-orang kafir yang ingin menghancurkan umat Islam sejak zaman dulu. Kemudian waktu terus berlalu sampai Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Kemudian Abu Talha masih hidup ketika itu. Sampai di masa pemerintahan
Khalifah Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi yang mulia juga, ketika itu orang Islam hendak berjihad melawan orang kafir. Di masa Utsman bin Affan ini, mulailah prajurit-prajurit Islam dikembangkan dengan sangat hebat. Dari persenjataannya, bahkan di masa Utsman bin Affan ini, prajurit Islam bisa membuat suatu perahu untuk berjihad di lautan ketika itu. Abu Thalha yang saat itu umurnya sudah sangat tua, tetapi ia bersikeras untuk ikut berjihad fisabilillah walaupun usianya sudah sangat tua. Awalnya anak-anaknya Abu Thalha ini melarang keras ayahandanya ini untuk berjihad karena mereka khawatir di usia sangat tua ini atas kesehatan dan juga performanya dari Abu Thalha ini. Tapi Abu Thalha tetap teguh terhadap pendiriannya bahwa ia ingin ikut berjihad fisabilillah melawan orang-orang kafir yang ingin menyakiti orang Islam ketika itu. Lalu Abu Thalha membacakan satu ayat surat At-Taubah kepada anak-anaknya, yaitu At-Taubah ayat 41 yang berbunyi, infiru khifafau wa thiqalau wa jahidun bi amwalukum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, berangkatlah kamu baik dengan keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran surat At-Taubah ayat 41. Ketika Abu Thalha membacakan itu, kemudian anak-anaknya mendengarkannya, maka anak-anaknya Abu Thalha ini menyerahkan kepada Allah dan juga mengizinkan Abu Thalha untuk mengikuti jihad fisabilillah ketika itu di tengah-tengah kaum muslimin melawan orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam ketika itu. Berangkatlah Abu Thalha untuk berjihad fisabilillah walaupun usianya sangat renta ketika itu. Kemudian Abu Thalha bersama orang-orang Islam yang lainnya yang ikut berjihad ketika itu melewati laut yang sangat besar, menaiki kapal yang sangat besar ketika itu, menuju medan jihad fisabilillah melawan orang-orang kafir. Namun di perjalanan Abu Thalha merasakan sakit, dan ketika itu pun Abu Thalha karena sakitnya tidak kunjung sembuh, di perjalanan menuju medan jihad Abu Thalha meninggal dunia. Nah, di tengah laut inilah para umat Islam ketika itu di kapal berusaha untuk mencari daratan agar bisa menguburkan jenazah Abu Thalha. Seiring berjalannya waktu, bahkan sampai dengan 7 hari, umat Islam belum menemukan daratan untuk menguburkan jenazah Abu Thalha. Namun ketika itu jenazah Abu Thalha hanya ditutupi dengan kain. Tapi hebatnya dan anehnya adalah jenazah Abu Thalha tidak membusuk, bahkan tidak hancur. Walaupun cuma 7 hari, jenazahnya keadaan utuh seperti layaknya orang-orang yang sedang tidur. Coba antum bayangkan, ketika orang tidur bagaimana? Ya masih hidup, ya masih segar, bahkan tidak berbau jenazahnya. Ini menjadikan kehebatan Abu Thalha. Para umat Islam ketika itu melihat keadaan itu merasa bingung, kok bisa selama 7 hari jenazah ini tidak membusuk, bahkan seakan-akan seperti masih hidup, seperti layaknya orang sedang tertidur. Maka diketahuilah bahwa Abu Thalha ini ketika masa hidupnya ia rajin untuk berpuasa. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi Abu Thalha ini rajin berpuasa di saum-saum sunnah di luar Ramadan, kecuali di hari-hari haram tadi. Maka orang-orang yang melihat kejadian itu mengucapkan kedahsyatan, mengucapkan subhanallah, izin Allah, jenazah Abu Thalha ini masih utuh dalam keadaan yang baik walaupun sudah berhari-hari di lautan belum dikubur. Nah, inilah pelajaran untuk kita bahwa orang-orang yang saum ini Allah akan selalu jaga utuh sampai saatnya ketika menemukan daratan. Para sahabat-sahabat Nabi semua, para kaum muslimin ketika itu menguburkan jasadnya Abu Thalha berhari-hari, tapi jenazahnya tidak hancur.
maka luar biasalah bagi orang yang saum. Dan kita sebagai umat Islam yang pada zaman ini, maka jangan menjadi berat saum kita. Jangan menjadikan Ramadan ini menjadi sesuatu yang berat. Dan juga tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus saja, bagaimana kita menjadikan Ramadan ini amalan-amalan kita semakin meningkat. Tahajudnya jangan lupa, tadarusnya, murojaahnya, dan semua amalan-amalan di bulan Ramadan ini akan Allah lipat gandakan pahalanya. Kemudian setelah Ramadan ini berakhir, di bulan-bulan luar Ramadan kita juga harus senantiasa rajin untuk saum. Seperti layaknya Abu Thalha, dia walaupun dalam keadaan sudah tua pun dia tetap berpuasa dan berjihad di jalan Allah. Semoga kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah Abu Thalha ini, dan semoga kita bisa mencontoh beliau, sahabat Nabi Abu Thalha ini, agar kita semakin semangat dan juga menikmati Ramadan, saum Ramadan, bahkan kita bisa melaksanakan saum-saum di luar Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ustadz untuk kultumnya pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ibrah dan pelajaran dan hikmah dari kisah Abu Thalha ini. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.